ini baitnya mereka gagal. Mungkin baitnya mereka adalah membiarkan mereka semua berdekat dan dihajar oleh RNJ. Tapi ternyata RNJ terlambat dalam memberikan backup. Dan sekarang fokus kita beralih lagi menuju ke arah tim Alter Ego. Dimana Tianba sudah mulai melakukan sebuah tabrakan dan mendapatkan 2 pemain. Mereka satu grup dalam satu kompon yang di kanan. Mereka mau survive ke circle berikutnya. Ada Halji yang bakal langsung menyusup ke arah bagian dalam bos pemain terjadi. Tapi Halji termakan oleh granat yang dilontarkan oleh Flyki. Tidak berdaya. Tidak ada yang siap untuk melakukan backup menuju ke arah Al-Haji. Tidak bakal diselamatkan. Dan Kante dengan kawan-kawan pun sedikit kebingungan kali ini. Maju atau tidak? Maju dong, mas. Saya mundur. Sudah dibuka tadi walaupun dipulangkan dengan buka jalan ke bagian depan. Dan Kante masih bermain di bagian lower ground. Masih mengintip ke arah jendelanya. Belum ada tembakan dari seorang Flake. Tapi dari arah lain ternyata ada yang bisa mendapatkan pemain tersebut. Tumbang sudah satu. Bahkan tumbang kembali satu. 3 last man standing. Hanya ada satu pemain lagi yang akan dicari. Disapu bersih dan terlihat di balik sebuah third party yang berhasil menculik satu pemain dari tim Alpha 7. Karyl Hot tumbang di bagian kiri. Pertahanan mereka bakal kocar kacir karena satu wingnya hancur diganggu oleh tim lain. Sejauh ini harusnya dari Persija Evos nggak bakalan gatel buat keluar dari rumah ya, karena mereka udah dapetin entry compound-nya. Kalau misalkan dia gatel buat nyamperin Alpha 7 itu akan menjadi cilaka, akan menjadi bumerang sebenarnya buat Persija Evos. Tapi sejauh mata memandang kita juga bergeser menuju ke arah jam 1. Adanya pertemuan kembali kali ini antara Tianba dengan kawan-kawan, dengan lawan-lawan yang ada di depannya. Tianba perlu melakukan revive sebenarnya dari seorang Ren menuju ke arah QZZ, tapi Ren sadar kalau memang harus dibersihkan seutuh-utuhnya untuk bisa menyelamatkan. Soalnya ada kaki saja untuk dia bisa selamat. Kali ini kita bergeser menuju ke arah jam 12 Pasta. Yap, ada Loops sudah mulai tersorot, menerima tembakan juga entah dari bagian mana, harusnya datang dari arah Gladiators. Matic tadi memberikan beberapa tekanan dan ternyata Mythic di bagian lain bisa mendapatkan pemain dari The Xavier. Bahkan Agon di arah lain juga diamankan oleh Mad Bulls. Ada 3-way showdown yang terjadi atau dual fight di arah 2 titik yang berbeda. Agon sepertinya nggak bisa berbuat banyak untuk di match kali ini karena mereka harus puas di peringkat ke-8. Sementara Loops ini Chief ada di atas sebuah batu menembak terus ke Matic, namun Matic masih bisa gaspol, masih bisa selamat, masih bisa touchdown dengan pixel HP dan granat. Dilempar begitu saja 2 granat dari seorang Chief dan sebuah follow up dengan menggunakan sebuah bagi. Berusaha untuk dilindas, kali ini turun dari baginya dan ternyata ada threat talk yang terjadi tapi masih bisa dikontrol oleh Gladiators. Oleh Loops. Karena kalau tadi kita lihat tembakan dari Matic bisa dikatakan nge-whiff ya, atau nyabun. Dia tidak bisa mendapatkan satu pemain bernama Ayala tersebut. Akhirnya terjadi trade knock juga menuju ke arah Persija Evos. Dimana kali ini Karilio menjadi seorang backstabber. Kok kira backstabber itu cuma ada di real life, ternyata Karilio juga. Yang sangat gua salutkan, stalwart lagi-lagi ke late game Jel. Ya, walaupun sisa 2 ya, tapi at least mereka tuh konsisten terus gitu loh untuk bisa dapetin placement lah, dan masih ada dapat elimination points juga 3. Tapi oh no, Loops yang benar-benar menguasai area utara dengan high ground yang mereka miliki, dia menculik seorang Luxi, membuat posisi dari Persija Evos kali ini agak sedikit pincang dan sudah mulai dikerangkengin oleh pemain-pemain dari Loops. Dan gue agak resah dan gelisah juga karena di sekitaran dari Persija Evos ada tim lain yang berwarna pink itu, tapi Redface bakal bangkit untuk menembak menuju ke arah Mythic down. Redface berhasil untuk membuka sebuah frag bagi Persija Evos. Yap. Dan sekarang Redface sudah mengetahui satu orang lagi di balik sebuah pohon, bukan sebuah batu. Molotov akan dilemparkan. DBS bakal dimainkan, tapi Molotov 2 biji dimainkan, tapi Chief masih bisa menghindar. Redface terkena 1 kali 2 kali tembakan dari DBS-nya seorang Chief. Redface tumbang dari PJP kali ini. Misery last man standing through the smoke dari seorang Frozen, hampir saja membungkam seorang Misery, namun Misery masih bisa bertahan. Sementara ini PJEV benar-benar mendapat tekanan dari berbagai sisi. Akankah mereka bertahan lebih lama lagi? Tapi tidak sepertinya untuk seorang Suksi. Karena Flyke tadi bisa mengamankan dan memulangkan satu persatu pemain dari PJEV. Satunya lagi diamankan oleh Loop dan membuat Misery dan membuat dia pun gak punya pilihan banyak karena terlalu banyak mata menuju ke arah seorang Misery. PJEV pun harus berpuas di peringkat yang kelima. Ya, terlalu banyak spotlight, sorotan menuju ke arah Persija Evos karena memang posisi yang mereka set up itu adalah posisi yang tidak ada obstacle sama sekali. Tapi nampaknya dari Stalwarts pun tidak mau mengendorkan gerakannya, masih dengan cukup kencang. Stop dan juga Nerds maju ke bagian depan, cukup berani. Apa yang dilakukan oleh Nerds dengan DBS-nya berusaha terus smoke, harap-harap bisa mendapatkan 1, tapi sebuah backup yang sangat sigap dari teman-teman The Savior lainnya langsung memulangkan Nerds. Dan Loops Esports pun pengen ikut-ikutan juga dari bagian kejauhan.
Tapi rating tulusnya dari Stalwart sih menyeramkan banget gitu dengan menyimpan satu orang di arah belakang, satu orang yang lagi nabrak ke arah depan, berharap ada backup yang cepat tapi ternyata ada gangguan dari tim lain. Karena memang angle yang dipunya sama The Xavier menjadi sorotan dari tim-tim lain juga. Mad Bulls pun sekarang harus membangun pergerakan mereka agak lebih dalam lagi karena sekarang mereka benar-benar ada di bagian pinggiran dari zona yang ke-6. Frozen masih memantau setiap pergerakan dari arah tim Loops. The Xavier mereka makin kokoh karena zona ke arah mereka lagi, Jel. Dan mereka punya sebuah shot kecil yang bisa dimanfaatkan untuk sementara waktu. Berharapnya dari Cardozin nggak maju nempel untuk melemparin beberapa granat. Karena kalau kita lihat juga dari Lamborghini mulai melemparkan ada balasan granat supaya tidak terlalu dekat. Tapi di area yang berbeda, Lux Esports sepertinya tidak terlalu fokus dengan The Xavier saja. Mereka tahu ada lawan-lawan lain yang perlu mereka usik ganggu di bagian luar, yaitu dari Mad Bulls. Flyki pun sebenarnya berusaha untuk memberikan sebuah counter shoot kembali ya. Bergerak secara leluasa, tapi sebenarnya masih ada waktu 30 detik. Wah. Untuk zona yang nutup, what happened cua? Dia tidak nge-cover dirinya dengan beberapa obstacle. Sebuah mistake kecil sebenarnya, tapi untung masih bisa diselamatkan oleh kawan-kawan yang lain. Dan lihat tappingan-tappingan dari seorang Frozen menuju ke arah Mythic. Membuat Mythic agak sedikit tidak berani untuk membuka pick lagi. Ya, dua angle soalnya tadi ngelock menuju ke arah supply-nya. Granat masih ada ternyata dari The Xavier. Mereka ternyata Jel di bagian tasnya dan Nevis bisa mendapatkan satu chief. Namun Cua tumbang. Ada threat yang terjadi karena granat yang dilemparkan chief tadi mampu untuk mendapatkan satu pemain dari arah The Xavier. Cua nggak bisa diselamatkan lagi karena dia sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Karena The Xavier melemparkan beberapa granat yang menuju ke arah pertahanan dari arah tim Loops. Cardozin ada granat di belakangmu dan hanya memberikan sebuah splash damage. Molotov juga dilemparkan, dibombardir. Semua yang bisa memberikan damage lempar semua, tembak semuanya. Membuat Loops tiba-tiba pincang satu persatu. Hanya Ayala yang tersisa. The smoke front shoot dari Lamborghini masih belum bisa menumbangkan pemain dari Loops, namun ternyata Flyki menjadi pelakor, menjadi pengganggu dari jarak yang begitu jauh. 3-way showdown terjadi. Begitu seru momen di stage ke-8 ini, Jelly. Iya, karena Lamborghini tadi fokus dengan ada yang di depannya, yaitu Lux Esports. Dia tidak sadar kalau memang angle shot terbuka dari arah Mad Bulls. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Mythic. Dia masih bisa melakukan counter menuju ke arah seorang Frozen. Dan Xavier pun tahu mereka kembali bisa untuk melakukan revive terhadap kawannya. Oh no, sebuah granat dari Ayala begitu mematikan. Buy one get one free. Inilah momen mereka untuk maju ke arah bagian depan. Dan lihat Levis kembali menjadi last man standing kali ini. Apa yang bisa dilakukan, langsung maju saja di pick arah bagian kiri. Tidak cukup untuk